Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Puhaba. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil. Oh, belum habis lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dulu waktu kuliah punya teman, punya kawan, punya sohib dekat. S1-nya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Hebat apa tidak hebat? Tapi setelah itu S2-nya menyeberang ke Eropa, ke Jerman. Habis itu S3-nya lanjut ke Australia. Bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya hebat. Ada orang hebat bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Ada yang bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab. Ada yang tak bisa dua-duanya. Ini dua-duanya jalan. Lama saya penasaran, kok bisa dia hebat dua-duanya? Bahasa Arabnya jalan, bahasa Inggrisnya jalan. Saya penasaran, tapi saya tidak pernah bertanya sekalipun. Jawabannya saya baru dapat hari ini. Ternyata beliau alumni Dayah Jemalah Amal. Bukan basa-basi, karena yang basi tidak dibasa lagi. Bukan pemanis kata, karena yang manis-manis sudah dihindari, takut diabetes. Tapi memang nyata kedua pembawa acara MC kita menggunakan dua bahasa. Bahasa Arabnya fasih, bahasa Inggrisnya pun luar biasa. Ibu-ibu yang punya anak gadis, booking dari sekarang. Mudah-mudahan adik-adik kita nanti melanjutkan pendidikan seperti penerusnya, insya Allah. Saya hari ini senang sekali. Adik-adik senang semuanya bisa bertemu dengan guru-guru kita, pimpinan, mudir Ma'had Jemalah Amal, Fadilatul Ustaz Dr. Andus Tengku Hamdani HR. Juga hadir bersama kita Mudir As-Sabiq Lima Ahad Jemalah Amal Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andus Tengku Haji Muhammad Daud Hasbi MAG, wal asatiz wal ustazat, para alumni, tamu dan tim yang ada di atas panggung semuanya tak dapat saya sebutkan satu persatu. Manajemen Dayah, para ustadz dan ustazah, Osmid putra yang ada di bawah dan Osmid putri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini anggota DPR RI, ada juga anggota DPD. Adik-adik mau nggak nanti punya kantor di Senayan? Enak jadi DPR RI sama DPD ini. Punya rumah dinas, mobil dinas, istri dinas. Bersinnya aja digaji. Langsung nambah nomor rekening. Adik-adik semuanya nanti insya Allah jadi anggota dewan. Jadi dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Dari bunyi aminnya seperti marah. Serba salah sama Ustaz Somad ini. Apa gunanya kita jadi anggota dewan? Misalnya kita mau mengeluarkan perda, tidak boleh ada bank konvensional di bumi Nangro Aceh Darussalam. Setuju? Itu kalau mau buat aturan begitu bisa nggak pakai ceramah? Allah mengharamkan riba, wa a'allallahu al-bai'a wa harrama riba.
alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Berapi-api ustaz ceramah, khutbah. Begitu keluar dari masjid, langsung datang telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa ceramah di bank riba? Langsung dia nantang. Ustaz kok tahu? Saya sering dapat undangan ceramah. Langsung di bank konvensional itu ngundang. Saya bolak-balik diundang ke bank konvensional. Sekarang udah nggak diundang lagi karena direkturnya banyak sakit hati. Tapi kalau dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, kalau di Bumi Nangro Aceh Darussalam namanya kanun, diambil dari bahasa Arab qanun, maka cukup dengan tanda tangan anggota dewan. Tidak boleh ada bank konvensional. Akhirnya bersih daripada riba. Hebat atau tidak hebat? Hebat. Ustaz Somad ceramah berapi-api. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Hebatnya jemalah amal ini. Saya berapa kali diundang untuk datang sholat istisqa, sholat minta hujan. Waktu banyak asap di Riau, sholat. Saya sekalipun nggak pernah mau jadi khatib dan imam istisqa. Kenapa? Karena yang bakar hutan itu ikut sholat di situ. Saya nggak mau. Nanti pas giliran hujannya nggak turun, yang salah khotibnya. Mana saya mau? Sekalipun saya nggak pernah ikut. Tadi waktu saya datang kemari, semua adik-adik saya tadi pakai penutup atas. Begitu mereka berdoa, langsung datang awan menutupi. Orang jemalah amal ini bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, doanya makbul. Doakan yang di pesejuk tadi duduk semua di parlemen insyaallah. Amin. Soalnya saya ikut tadi ngasih menyuapkan. Kalau sampai nggak duduk saya yang kena. Amin. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudinina alaihinna min jalabibihinna, panjangkan jilbabnya, panjangkan bajunya, panjangkan hijabnya, tutup aurat. Berapi-api Ustaz Somad ceramah. Begitu naik pesawat, ketemu sama pramugari nggak berjilbab. Padahal kita udah nunduk nih, nunduk naik pesawat, takut ketemu. Langsung ditanya, kursinya nomor berapa? Mau ditengok berdosa, nggak ditengok dia udah nggak enak juga, nggak ditengok karena ditengok. Apakah bisa Ustaz Somad menyuruh perempuan yang ada di pesawat itu pakai jilbab? Nggak bisa. Tapi dengan undang-undang, dengan perda, dengan anggota parlemen, semua perempuan yang ada di Bumi Nangro Aceh Darussalam pakai hijab, pakai jilbab. Bisa atau tidak? Bisa. Dari Jakarta tadi pramugarinya nggak pakai jilbab. Begitu pas mau turun tadi langsung hijrah semua. Namanya hijrah muaqqatah. Hijrah untuk waktu terbatas sesingkat-singkatnya. Paling tidak selama di Bumi Nangro Aceh Darussalam dia menutup aurat. Yang mempunyai istilah hijrah muaqqatah itu Tengku Fadil Rahmi DPD kita. Tadi saya bilang, loh kok tiba-tiba mereka hijrah Tengku? Iya, itu namanya hijrah muaqqatah, limited edition. Hanya selama di Bumi Nangro Aceh Darussalam. Siapapun perempuan, walaupun dia tidak berkerudung, walaupun tidak baju panjang, walaupun tidak pakai jilbab, kalau dia mati di bumi ini, insya Allah masuk surga. Kenapa? Matinya dalam keadaan menutup aurat, matinya dalam keadaan selamat dari riba, matinya dalam keadaan selamat dari narkoba. Tapi kami ini udah tua-tua guys. Abdul Somad ini masa lalu. Kami ini semuanya di masa lalu. Kami ini udah tua-tua. Yang masa depan itu aku dan kamu.
Jadi saya sekarang sedang melihat masa depan Nangro Aceh Darussalam. Kalau mau melihat Aceh, kalau mau melihat Sumatera, kalau mau melihat Indonesia tahun 2053, maka lihatlah santri-santri Jemalah Amal. Di tengah kesibukannya dari Jakarta hadir Multaqa Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, dan tadi pagi saya dapat video beliau membaca kitab tasawuf, padahal capek, lelah, hari ini hadir bersama kita Mudir Abi Zahrul dari Mudi Mesra. Mudah-mudahan Abi Zahrul sehat badan, panjang umur. Beliau luar biasa kalau masalah silaturahim ini. Jadi ini salah satu bentuk silaturahim. Man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, maka hendaklah sering-sering menyambung tali. Alhamdulillah. Di tempat lain pas saya tanya begitu, maka sering-seringlah menyambung tali tarik tambang. Sudah rusak semuanya sudah. Pesantren Ma'had Jemalah Amal di sini menggabungkan antara budaya dengan Islam tidak hilang. Orang menyangka kalau dia sudah Islam budayanya hilang. Orang menyangka kalau dia berbudaya Islamnya hilang. Di sini dua-duanya ada. Jemalah dari bahasa Aceh, amal dari bahasa Arab. Apa maknanya? Kombinasi antara adat istiadat dan agama sejalan, itu ada di Jemalah Amal. Bangunannya, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak yang mau saya. Bangunannya modern, cantik, bagus, tapi rumah Aceh tetap terjaga, terpelihara. Dua-dua dijaga. Doanya ada, bahasa Arabnya ada, zikirnya ada, tapi pesejuknya tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan pesejuk ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, dia belum melihat wama adraka ma pesejuk. Jadi orang-orang yang menentang pesejuk dia belum nengok apa pesejuk itu. Setelah disuapkan pulut itu ke mulutnya, halal gitu. Pesejuk itu adalah, saya pertama kali datang ke Aceh tahun 2017 dibawa Tengku Fadil Rahmi, tak tahu saya pesejuk, tiba-tiba duduk dikasih makan. Alhamdulillah, saya sangka yang nyuap 20 orang. Habis itu tak selera makan lagi, kenyang. Barokah. Ketua tim Ustadz Abdul Somad itu namanya Ustadz Nazar LC, kakak kelas saya, senior saya. Mudah-mudahan apa yang diniatkan sampai barokah kita semua, insya Allah, amin. Ini silaturahim ini mesti sering-sering silaturahim. Jangan sampai silaturahim kita rusak hanya gara-gara grup WhatsApp. Sudah tidak ada ketemu, tidak ada tatap muka, tidak ada berjumpa, tidak ada salam. Kalau jumpa sama orang, la salam wala kalam. Duduk di airport yang sama, di kursi yang sama, naik pesawat yang sama, akan pergi ke kota Banda Aceh yang sama, tapi tidak mau tahu sama orang. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang pingsan satu di sebelah, bukannya ditolong, dipoto. Langsung update status, kesian. Tapi di Jemalah Amal kita masih bertemu, bertatap muka. Saudara-saudaraku yang tidak dapat tempat duduk, kalian jangan bersedih hati, karena saya pun berdiri juga. Antara saya yang berdiri di atas pentas, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Jemalah Amal dikasih karpet merah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang mengatakan Indonesia, bumi Nangro Aceh Darussalam, tanah yang subur, percaya atau tidak? Bukan cuman tanahnya yang subur, di atas semen bisa ditanamnya tanam-tanaman. Luar biasa, Masya Allah. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, duduk di parlemen bisa, berangkat sampai ke Mesir bisa.
menanam di atas semen bisa, masuk fakultas pertanian bisa. Anda ingin anak Anda sukses, daftarkan segera ke Jemala Amal. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas.